Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada video kali ini kita akan membahas terkait dengan materi psikologi komunikasi dari pertemuan ke-9 sampai dengan pertemuan ke-13. Langsung saja kita masuk ke pembahasan pertama, sistem komunikasi kelompok dan faktor-faktor yang mempengaruhinya. Sistem komunikasi kelompok melibatkan interaksi antar anggota kelompok. Faktor-faktor seperti ukuran kelompok, tujuan, dan dinamika antar anggota dapat mempengaruhi cara berkomunikasi. Contoh, dalam sebuah kelompok belajar, jika anggotanya sedikit, semua orang bisa berbicara dan berdiskusi. Namun, jika kelompoknya besar, mungkin hanya beberapa orang yang aktif berbicara, sementara yang lain hanya ikut mendengarkan. Pengelolaan emosi dalam komunikasi. Mengelola emosi sangat penting dalam berkomunikasi, agar pesan yang disampaikan tidak luput oleh perasaan. Emosi yang tidak terkelola dapat menyebabkan konflik atau kesalahpahaman. Contoh, jika kamu sedang marah saat berdiskusi, pentingnya menenangkan diri dulu sebelum berbicara, agar kosakata yang kita keluarkan tidak akan menyakiti perasaan orang lain. Ruang lingkup kepribadian dan komunikasi. Kepribadian seseorang mempengaruhi cara mereka berkomunikasi. Orang ekstrovert cenderung lebih terbuka dan suka berbicara, sedangkan orang yang bersifat introvert mungkin lebih pendiam dan memilih untuk mendengarkan. Contoh, dalam sebuah pertemuan, orang ekstrovert mungkin aktif mengajukan ide dan berinteraksi, sementara orang yang introvert mungkin lebih suka mencatat dan memberikan pendapatnya secara tertulis. Hal-hal yang mempengaruhi reaksi khalayak pada komunikasi massa. Reaksi khalayak terhadap komunikasi massa dipengaruhi oleh berbagai faktor, seperti latar belakang budaya, pengalaman pribadi, dan konteks sosial. Ini menentukan bagaimana pesan diterima dan dipahami. Contoh, sebuah iklan produk kecantikan mungkin diterima dengan baik oleh wanita muda, tetapi bisa menjadi kurang menarik bagi wanita yang lebih tua karena perbedaan nilai dan pengalaman. Pembentukan dan perubahan sikap dalam proses komunikasi. Pembentukan dan perubahan sikap adalah proses penting dalam komunikasi, di mana pandangan seseorang terhadap suatu isu, objek, atau situasi dapat berubah melalui interaksi pesan yang efektif. Pesan yang baik didukung oleh kredibilitas sumber dan melibatkan emosi audiens, cenderung lebih berhasil dalam mempengaruhi sikap. Contoh, seorang siswa baru mungkin awalnya tidak peduli dengan kebersihan lingkungan sekolah, namun melalui komunikasi yang efektif dari guru dan teman-temannya tentang pentingnya kebersihan, siswa tersebut mulai membentuk sikap positif pentingnya menjaga kebersihan lingkungan sekolah.